Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali di dalam Light of Revival. Seberapa kita berdosa, Galatia 1 ayat yang ke-15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Apa arti dari kasih karunia? Ketika pertanyaan ini ditujukan, umumnya orang akan menjawab, oh, kasih karunia itu adalah pemberian cuma-cuma. Sesuatu yang secara cuma-cuma diberikan kepada kita. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara untuk menjelaskan apa makna dari kasih karunia. Sekarang bayangkan saudara sebagai seorang yang sukses, kaya, memiliki nama baik di masyarakat, dipandang, terhormat, dan saudara memiliki satu istri dan 5 orang anak yang sangat saudara sayangi, sangat saudara cintai. Nah, suatu waktu ada kesempatan, ada tawaran bisnis di kota sebelah. Dan kalau mau pergi ke kota sebelah, saudara harus melalui sebuah padang gurun yang di sana itu biasanya ada perampok begitu. Tetapi karena saudara pikir, oh, dengan tawaran bisnis ini saya bisa lebih kaya lagi, saya bisa dapat lebih banyak uang sehingga bisa tolong lebih banyak orang lagi. Akhirnya saudara mengemas segala barang saudara, segala harta benda saudara, segala emas saudara bawa semua untuk saudara bermaksud untuk pindah ke kota sebelah dan memulai bisnis dengan orang di kota sebelah itu yang kasih tawaran bisnis. Akhirnya saudara persiapan packing semua barang yang bisa dibawa, semua harta benda saudara bawa, juga saudara bawa istri dan anak-anak saudara. Akhirnya pergilah saudara ke kota sebelah melalui padang pasir. Di tengah perjalanan tiba-tiba saudara melihat seorang yang sesosok tubuh terbujur kaku dengan dipenuhi luka-luka. Begitu saudara pergi cek, ternyata dia masih hidup. Kelihatannya dia baru saja dirampok oleh perampok padang gurun. Akhirnya karena saudara merasa iba, saudara merasa kasihan dengan dia, akhirnya saudara tolong dia. Saudara angkat dia, rawat luka-lukanya, kasih dia makan, kasih dia minum. Saudara bersama-sama dengan dia sampai dia sembuh. Dan perbuatan itu bukan tanpa resiko. Karena dengan tolong orang itu maka saudara membuka kesempatan untuk bisa diserang oleh perampok padang gurun. Tapi saudara tidak peduli. Karena kasih, karena kepedulian saudara kepada orang itu, saudara rela melakukan itu. Akhirnya pelan-pelan orang itu keadaannya mulai membaik sampai akhirnya dia sehat sepenuhnya. Dan ketika dia sudah sehat sepenuhnya, apa yang kemudian dia lakukan? Dia ambil pisaunya, dia tusuk saudara dan dia rampas seluruh harta benda saudara yang selama ini saudara kumpulkan susah payah, bahkan lebih parah dari itu. Dia ambil istri saudara, dia ambil anak-anak saudara untuk dijual sebagai budak. Perbuatan baik saudara ternyata dibalas dengan cara yang sangat kejam seperti itu. Dan saudara ditinggalkan sendirian. Dan dia tidak lupa untuk ambil seluruh baju saudara, semua apapun yang ada pada saudara, dan ditinggalkan saudara dalam keadaan telanjang di padang pasir seperti itu. Tetapi ternyata entah bagaimana, saudara tidak mati. Saudara sekar tapi saudara tidak mati. Akhirnya saudara ditolong oleh rombongan yang sedang melintas. Dan karena saudara ditolong, saudara sudah tidak punya apa-apa. Akhirnya saudara harus mulai bekerja lagi dari bawah. Awalnya sebagai budak, bekerja pelan-pelan, kumpul uang. Sehingga akhirnya saudara sudah punya sedikit uang untuk saudara bisa kembali lagi ke kota. Akhirnya dengan pakai sedikit uang itu, saudara pergi ke kota sebelah dengan melewati padang gurun itu lagi. Nah, di tengah perjalanan itu, tiba-tiba di tengah perjalanan saudara ketemu orang itu lagi yang pernah rampok saudara dalam kondisi yang sama. Dia baru saja dirampok oleh perampok padang pasir dalam kondisi tubuh penuh luka. Nah, pertanyaannya, kita akan tolong dia lagi atau tidak? Kalau kita mau berbicara persoalan keadilan, kalau kita mau berbicara persoalan apa yang harus kita lakukan, harusnya kita tidak tolong dia, kita biarkan dia. Atau bahkan kita ambil batu, kita pukul kepalanya, kita yang bunuh, kasih mati dia. Karena dia sudah pernah begitu jahat kepada kita. Tapi kalau saudara tetap memilih untuk menolong dia, maka itulah kasih karunia. Itu yang Tuhan perbuat kepada saya dan kepada saudara secara pribadi. Kita begitu jahat kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap baik kepada kita. Itu bukan hanya pemberian cuma-cuma,
tetapi sesuatu yang dilakukan kepada orang yang sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk menerima itu. Itulah kasih karunia. Maka Bapak Ibu Saudara, masih mau merasa diri kita baik, masih mau merasa diri kita pantas terima kasih karunia, masih merasa bahwa kasih karunia itu kasih biasa. Sama sekali tidak, Saudara. Renungkan itu. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami bisa belajar lebih dalam lagi tentang makna apa itu kasih karunia, apa yang sudah Engkau perbuat, apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami secara pribadi, bagaimana kasih-Mu yang menjangkau dan menemukan kami, bagaimana kasih-Mu yang ternyata melebihi segala pemberontakan dan dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur bahwa kami punya Allah seperti itu. Selanjutnya kami mohon Tuhan, ajarkan kepada kami juga punya belas kasihan dan juga punya kesabaran kepada orang lain yang menyakiti akan hati kami, kepada orang-orang lain yang sudah bermaksud jahat kepada kami. Tuhan tolong kasih kepada kami, kasih kepada mereka, kasih kepada kami, kesabaran kepada mereka, belas kasihan kepada mereka, seperti Engkau sudah berbelas kasihan kepada kami, agar supaya dunia bisa melihat seperti apa orang Kristen itu, dan pada akhirnya Engkau yang kembali lagi dipermuliakan, diagungkan dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami, karena kasih dan karena cinta-Mu kami berdoa.